dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton di studio dan pemirsa di rumah. Pertama-tama pada kesempatan yang baik ini, saya atas nama keluarga besar Metro TV dan keluarga besar Media Group menyampaikan duka cita yang mendalam dan empati terhadap keluarga yang menjadi korban gempa Cianjur. Kiranya banyak di antara kita hatinya tergerak untuk membantu meringankan duka keluarga besar di Cianjur dengan mengulurkan sedikit bantuan yang mungkin bisa kita lakukan. Dan pada kesempatan yang baik ini, ada baiknya kita hening sejenak. Pray for Cianjur. Kita mulai. Penonton dan pemirsa di rumah, bangsa ini ternyata tidak pernah berhenti melahirkan begitu banyak talenta. Itulah yang kami temukan dalam penelusuran ketika menentukan siapa penerima penghargaan People of the Year Metro TV tahun 2022 ini. Dari penelusuran yang dilakukan tim Metro TV, dengan mudah kita jumpai begitu banyak tokoh yang berprestasi dalam begitu banyak bidang kegiatan. Kita menemukan jejak-jejak inovatif, menemukan jejak-jejak inspiratif. Kita juga menemukan begitu banyak tokoh dengan dedikasi yang sangat tinggi dan karya-karya mereka sangat besar mempengaruhi kehidupan kita. Ketika kita menelusuri rekam-rekam jejaknya, sungguh perjumpaan dengan tokoh-tokoh itu sangat mengagumkan dan mempesona. Figur-figur itu kami temukan melalui tahap-tahap seleksi panjang oleh tim News Research Center Media Group Network. Proses seleksi menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, menggali dari data sekunder dan data primer, dan yang paling penting adalah tim kami turun ke lapangan melakukan fact checking. Dari penelusuran itu kita menemukan lebih dari 1.000 tokoh dan 150 diantaranya sampai ke meja juri. Tim juri sendiri terdiri dari 7 orang, 3 orang juri internal dan 4 juri eksternal. Saya sebutkan juri-juri itu adalah Prof. Eko Prasojo dari FISIP UI, Pak Teguh Dartanto PhD, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Tony Wenas, praktisi bisnis,
Yoris Sebastian, co-founder Inspigo, Vivi Aleda Yahya, Korkom Media Group, Budianto, pemimpin redaksi Metro TV, dan saya sendiri, Presiden Metro TV, yang juga menjadi ketua Dewan Juri kali ini. Menyeleksi dari begitu banyak tokoh, akhirnya para juri menemukan 14 figur dan institusi yang dinilai sangat pantas untuk menerima penghargaan People of the Year Metro TV 2022 ini. Mereka terbagi dalam 6 kategori. Ada Governor of the Year, CEO of the Year, Socio Enterprise of the Year, Innovator of the Year, Person of the Year, dan yang keenam adalah kategori terakhir, pilihan Metro TV berupa Lifetime Achievement 2022. Para hadirin studio dan para pemirsa di rumah, selamat datang di malam penganugerahan Metro TV People of the Year 2022. Selamat menyaksikan. Kita sambut pembawa acara malam ini, Kevin Egan dan Widya Saputra. Selamat malam Widya. Halo, selamat malam Ega. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang dalam malam penganugerahan Metro TV People of the Year tahun 2022. Baru saja kita menyaksikan pertunjukan LED show yang spektakuler dan penampilan pembuka yang sangat indah dari Novia Bahmit. Dan tentunya terima kasih kami ucapkan kepada Presiden Direktur Metro TV Bapak Don Bosco Slamun yang telah memberikan kata-kata inspiratif untuk membuka secara resmi acara Metro TV People of the Year 2022 pada malam hari ini. Ya, menjadi sebuah kebanggaan bagi Metro TV karena malam penganugerahan Metro TV People of the Year 2022 dapat kembali hadir untuk yang keempat kalinya demi memberikan apresiasi tertinggi bagi figur dan sosok inspiratif yang telah menunjukkan dedikasi terbaiknya untuk Indonesia dan memberikan keteladanan bagi bangsa ini untuk bangkit bergerak bersama menuju Indonesia Emas 2045. Dan pemirsa, sebagai informasi, seluruh kru dan tamu undangan yang hadir dalam acara Metro TV People of the Year 2022 pada malam hari ini sudah mengikuti protokol kesehatan dan kami juga sudah mengikuti batas kapasitas yang tentunya sudah ditentukan oleh pemerintah. Ya, dan pada malam hari ini Metro TV People of the Year akan kembali memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh bangsa yang terdiri dari 6 kategori. Apa saja kira-kira kategorinya untuk malam hari ini ya kan? Pasti pada penasaran dan menunggu-nunggu kategori apa saja dan siapa saja kemudian yang akan menerima penghargaan Metro TV People of the Year pada tahun ini. Pastinya kita akan tunggu bersama dan setelah ini pemirsa dan juga hadirin akan ada pembacaan penghargaan kategori Governor of the Year for E-Government and Digital Innovation dan Governor of the Year for Education and Empowerment. Ya, jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di malam penganugerahan Metro TV People of the Year 2022. Dipersembahkan oleh Hadirin dan pemirsa, mari kita sambut pembaca penghargaan Metro TV People of the Year. Kategori Governor of the Year for E-Government and Digital Innovation dan Governor of the Year for Education and Empowerment. Budianto dan Zakia Arfan. Selamat malam hadirin yang berbahagia. Menjadi pemimpin bukanlah tugas yang mudah. Banyak tantangan yang dihadapi dalam menjalankan amanat masyarakat. Sebagai rasa terima kasih atas dedikasi para pemimpin yang telah menjalankan tugasnya dengan baik,
Metro TV People of the Year kembali memberikan penghargaan kepada Kepala Daerah tingkat 1 atau Gubernur. Iya, betul sekali Mas Budianto, hadirin dan juga pemirsa di rumah. Tahun ini menjadi tahun kedua Metro TV People of the Year yang memberikan penghargaan kepada para gubernur. Nah, ini dengan beragam tantangan, permasalahan di daerah masing-masing, namun mereka mampu untuk menyelesaikannya dan menjadikan daerah-daerah yang mereka pimpin ini menjadi lebih baik dan tentunya lebih baik lagi ke depannya. Zakia, Ya. suka main medsos dong? Kalau Pemret yang nanya kayak pertanyaan jebakan ya Mas ya. Aduh, saya suka Mas, tapi nggak lagi kerja kok. Oh, gitu. Kalau siaran saya off media sosial. Gitu. Gimana perkembangan teknologi kalau Perkembangannya, menurut Zakia? oke. Tapi yang pasti udah ya Mas ya, confirm ya. Aku kalau kerja aman Mas, nggak main media sosial. Aman. Tapi saya suka main media sosial. Kenapa dari media sosial itu Mas? Kita tahu banyak sekali perkembangan informasi dengan cepat dan juga mudah. Hanya dengan jari kita bisa mendapatkan banyak informasi. Karena memang media sosial ini sendiri sejatinya adalah untuk memberikan kemudahan akses untuk kita semua. Perkembangan teknologi kini telah dimanfaatkan oleh pemerintah provinsi untuk mempermudah penyebaran informasi dan penyediaan layanan kepada masyarakat. Hasilnya, masyarakat bisa menghemat waktu dalam mengurus segala keperluan administrasi. Bahkan bisa mengadukan masalah yang mereka hadapi kepada pemerintah daerah. Iya, betul Mas. Nah, perkembangan teknologi dalam lingkup pemerintah provinsi yang semakin canggih dengan menghadirkan beragam program, sistem, hingga aplikasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakatnya. Nah, indeks dari literasi digital dan juga Digital Competitive Index ini menjadi salah satu indikator bagi Dewan Juri untuk menentukan siapa gubernur yang layak mendapatkan penghargaan dalam kategori Governor of the Year for e-government and digital innovation. Hadirin, inilah peraih penghargaan Governor of the Year for e-government and digital innovation. Governor of the Year for E-Government and Digital Innovation, Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta 16 Oktober 2017 hingga 16 Oktober 2022. Pada bulan Juli 2022 lalu, aplikasi Jaki atau Jakarta Kini sudah terintegrasi dengan lebih dari 50 aplikasi organisasi perangkat daerah atau PD Pemprov DKI Jakarta, sehingga dapat diakses melalui satu pintu. Selama pandemi COVID-19 menghadirkan salah satunya adalah fitur Jack CLM, yang berguna untuk pemeriksaan mandiri gejala COVID-19, fitur Jack Corona, pusat informasi kasus corona di Jakarta, dan fitur Jack Lapor untuk melaporkan permasalahan kota seperti pelanggaran PPKM. Melalui aplikasi ini, warga Jakarta juga bisa memantau lebih dari 4.000 titik lokasi Wi-Fi gratis yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Tidak hanya itu, integrasi transportasi dengan tarif integrasi Jaklingko maksimal Rp10.000 menggunakan fasilitas kartu uang elektronik atau aplikasi Jaklingko untuk bertransaksi pada seluruh moda dirasakan mempermudah aksesibilitas masyarakat ibu kota. Kami ucapkan selamat kepada Bapak Anies Baswedan yang telah mendapatkan penghargaan Governor of the Year for E-Government and Digital Innovation. Tapi dikarenakan Bapak Anies Baswedan berhalangan hadir pada malam hari ini, maka penghargaan ini kami wakilkan. Berikut kami tampilkan video sambutan dari Bapak Anies Baswedan. Izinkan lewat pesan singkat ini saya menyampaikan terima kasih. Terima kasih apresiasi atas penghargaan dari Metro TV, dan izinkan kami menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan sebuah bentuk kerja bersama, sebuah kerja kolosal, sebuah kolaborasi dari semua pihak untuk menciptakan sebuah ekosistem digital yang makin mudah diakses, cepat koneksinya, efisien, sehingga menjadikan kita semua mengalami transformasi sebagai kota digital. Karena kembali lagi bahwa tujuan Jakarta menjadi kota global, di mana salah satu syaratnya adalah memiliki konektivitas digital yang baik. Insya Allah dengan penghargaan ini adalah penghargaan yang akan memacu kita semua, teman-teman di Pemprov, untuk terus inovasi, terus membuat berbagai terobosan,
sehingga ekosistem di Jakarta akan dapat makin maju, makin berkembang. Atas apresiasinya kami sampaikan terima kasih, dan kami akan teruskan kepada semua yang bekerja bersama untuk mewujudkan terobosan-terobosan yang selama ini dibuat. Terima kasih. Baik, itu tadi penghargaan yang pertama kepada Bapak Anies Baswedan. Masih ada satu penghargaan lagi begitu ya Mas Budi ya? Baik. Dunia pendidikan di Indonesia saat ini sudah semakin berkembang sejalan dengan kemajuan teknologi. Pemerintah pusat dan daerah juga semakin solid, bersinergi untuk terus membuat kebijakan yang adil dan selaras demi pemerataan pendidikan di Indonesia. Iya, betul Mas Budi, dan juga pemirsa, tentunya hal tersebut adalah tidak lepas dari bagaimana seorang pemimpin daerah yang terus menebarkan energi positif dalam setiap kebijakannya. Sehingga program-program yang ada ini dapat berjalan dengan baik untuk kemajuan daerah, terutama di dunia pendidikan. Ini dapat dilihat dari angka melek huruf yang meningkat, kemudian juga tingkat kegemaran membaca yang meningkat, dan tentunya indeks pembangunan kebudayaan dalam dimensi pendidikan yang juga bergerak naik. Nah, inilah beberapa indikator bagi Dewan Juri untuk memilih satu yang terbaik. Berlandaskan dari perjuangan sang gubernur selama ini, inilah peraih penghargaan Governor of the Year for Education Empowerment. Governor of the Year for Education and Empowerment. Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, berhasil menjadikan indeks kinerja pendidikan Jawa Timur mengungguli 33 provinsi dengan nilai tertinggi di Indonesia versi Kemendagri pada bulan September 2021. Sebanyak 332 lembaga SMA, SMK, dan SLB swasta dan negeri ditunjuk oleh Kemendikbudristek dalam melaksanakan implementasi kurikulum merdeka. Ada 2.754 lembaga SMA, SMK, dan SLB melaksanakan kurikulum merdeka secara mandiri atau sekitar 76% dari total SMA, SMK, dan SLB di Jawa Timur dan menjadi yang terbanyak dibandingkan seluruh provinsi di Indonesia. Jawa Timur mengalokasikan lebih dari 25% anggaran pendidikan dan belanja daerah senilai 8,54 triliun dari 33,47 triliun untuk sektor pendidikan. Dan anggaran sebesar itu tidak hanya diperuntukkan untuk sekolah yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi, namun juga bagi pendidikan di bawah kewenangan keagamaan seperti tingkat madrasah, aliyah, dan diniyah. Siswa SMA dan setingkatnya di Jawa Timur merupakan yang terbanyak di Indonesia, diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur SNMPTN, SBMPTN maupun mandiri, baik itu jalur reguler maupun KIP kuliah. Baik, kami ucapkan selamat kepada Ibu Khofifah yang telah mendapatkan penghargaan Governor of the Year for Education and Empowerment. Namun sayangnya, dikarenakan Ibu Khofifah berhalangan hadir pada malam hari ini, maka sekali lagi penghargaan akan kami wakilkan. Baik, Sesaat lagi pembacaan kita akan pembacaan penghargaan. Baik, kami sudah terhubung dengan Ibu Khofifah melalui daring yang saat ini sedang berada di Kairo. Kami persilahkan kepada Ibu Khofifah untuk memberikan pidato singkatnya. Sesaat lagi, pembacaan penghargaan kategori Governor of the Year for Health and Environment dan Governor of the Year for Inclusive Economic Growth. Dipersembahkan oleh Hadirin dan pemirsa, mari kita sambut pembaca penghargaan Metro TV People of the Year, kategori Governor of the Year for Health and Environment dan Governor of the Year
for Inclusive Economic Growth. Ade Alawi dan Zilvia Iskandar. Selamat malam. Silvia, Iya, Mas bagaimana Ade? kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah, sehat Mas Ade. Mudah-mudahan kita semua di sini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian dan juga pemirsa yang berbahagia, kami informasikan sebelumnya, kami mohon maaf atas kendala teknis yang terjadi tadi pada saat kita ingin berkomunikasi dengan Ibu Khofifah Indar Parawansa selaku penerima penghargaan Governor of the Year for Education and Empowerment. Kami mohon maaf karena kendala teknis sehingga kita tidak bisa tersambung secara langsung dengan Ibu Khofifah. Tapi Mas Ade, kita akan melanjutkan penerima penghargaan untuk kategori selanjutnya. Di tengah pandemi seperti ini, Mas Ade, pastinya kita harus menjaga kesehatan kita. Selain itu lingkungan juga harus bersih, harus sehat, supaya kita tetap sehat jiwa dan raga ya. Mens sana in corpore sano, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Betul Silvia. Karena kesehatan dan lingkungan saat ini menjadi faktor yang sangat penting. Semakin bersih lingkungannya, semakin sehat warganya. Indeks lingkungan hidup, angka harapan hidup, penanganan dan pengurangan sampah menjadi indikator bagi Dewan Juri untuk menentukan siapa gubernur yang layak mendapatkan penghargaan dalam bidang kesehatan dan lingkungan. Baiklah, Dewan Juri menilai berdasarkan pembobotan sepak terjang kebijakan dan inovasi masing-masing gubernur, mengukur konsistensinya dalam mengawal kebijakan tersebut, serta bagaimana dampaknya bagi masyarakat di daerah, dan penilaian kinerja gubernur ini diambil berdasarkan data per September 2021 hingga September 2022. Maka dari itu, People of the Year mengapresiasi kepada pemimpin daerah di tingkat provinsi dengan memberikan penghargaan dalam kategori Governor of the Year for Health and Environment. Hadirin, inilah peraih penghargaan Governor of the Year for Health and Environment. Governor of the Year for Health and Environment, Zainal Arifin Paliwang. Gubernur Kalimantan Utara berhasil membangun kawasan industri hijau Green Industrial Park di wilayah Tanah Kuning, Mangkupadi, Bulungan. Ia juga mempromosikan pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan dengan memanfaatkan layanan dokter terbang. Tidak hanya itu, terkait dengan instalasi pengolahan air limbah, Zainal Paliwang juga berhasil menghentikan aktivitas operasional sebuah perusahaan pertambangan yang tidak melaporkan pengelolaan lingkungan pertambangan kepada pemerintah daerah. Kami ucapkan selamat kepada peraih penghargaan dan kami persilakan kepada Bapak Zainal Arifin Paliwang selaku Gubernur Kalimantan Utara untuk naik ke atas panggung dan menerima penghargaan Governor of the Year for Health and Environment. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Kalimantan Utara yang bersama-sama kita bagaimana bisa meningkatkan kehidupan kesehatan kita dalam keseharian. Dan untuk OPD-OPD terkait, terima kasih atas semua dukungan sehingga penghargaan ini kami bisa raih. Dan sekali lagi terima kasih untuk Metro TV dan saya juga ucapkan selamat ulang tahun untuk Metro TV yang ke-22. Terima kasih. Selamat sekali lagi kepada Gubernur Kalimantan Utara atas penghargaan Governor of the Year for Health and Environment. Memulihkan bahkan meningkatkan perekonomian akibat dampak pandemi COVID-19 bukanlah pekerjaan yang mudah. Ditambah dengan ancaman resesi di tahun depan, peran gubernur tentu sangat penting untuk memastikan bahwa daerah-daerah itu di bawah pemimpinannya mampu menggerakkan roda perekonomian dari segala lini, sehingga menjadi kunci membangkitkan perekonomian di tingkat provinsi. Ya, indeks angka pengangguran dan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi semester 2 tahun lalu dan tahun ini, serta produk domestik regional bruto menjadi indikator bagi Dewan Juri untuk menentukan siapa gubernur yang layak mendapatkan penghargaan bidang peningkatan ekonomi ini. Berlandaskan perjuangan dalam mengembangkan
Ekonomi Daerah Metro TV People of the Year memberikan apresiasi kepada Gubernur melalui kategori Governor of the Year for Inclusive Economic Growth. Dan inilah peraih penghargaan Governor of the Year for Inclusive Economic Growth. Governor of the Year for Inclusive Economic Growth, Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan, berhasil memberikan dampak ekonomi yang baik bagi Sumatera Selatan dengan menggerakkan program Sumatera Selatan Mandiri Pangan atau program kemandirian pangan ini berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan untuk pertama kalinya mencapai 11% dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Sepanjang tahun 2019 hingga 2021, IPM Sumatera Selatan ditetapkan berstatus tinggi. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM mengalami peningkatan sebesar 0,33% dibanding pada tahun 2020 yang mencapai 70,1%. Kami ucapkan selamat kepada peraih penghargaan Bapak Herman Deru selaku Gubernur Sumatera Selatan. Dikarenakan Bapak Herman Deru berhalangan, maka pada malam hari ini penghargaan kami wakilkan. Ya, tapi kita tetap akan mendengarkan apa yang ingin disampaikan Bapak Herman Deru setelah menerima penghargaan itu. Untuk itu, mari kita simak bersama pidato singkat dari Bapak Herman Deru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan, mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Metro TV yang telah memberikan penghargaan kepada kami sebagai Governor of the Year 2022 for Inclusive Economic Growth. Mudah-mudahan penghargaan ini akan menjadi spirit baru bagi pelaku ekonomi di Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghargaan kategori CEO of the Year. Dipersembahkan oleh Ya, masih bersama kami dalam malam penganugerahan Metro TV People of the Year 2022. Nah, pemirsa, sebelum membacakan kategori selanjutnya, kita simak pemenang penghargaan Governors of the Year for Education and Empowerment, Ibu Kofifa Indar Parawansa yang saat ini sedang berada di Kairo. Alhamdulillah, saya menyampaikan terima kasih kepada Metro TV yang kembali memberikan apresiasi kepada kami pada Metro TV People of the Year 2022, dan saya mendapatkan apresiasi sebagai Governor of the Year for Education and Empowerment. Mudah-mudahan ini akan menjadi bagian dari penguat semangat saya dan tim dan seluruh penggiat pendidikan di Jawa Timur. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Jawa Timur, seluruh tim pendidikan di Pemprov Jawa Timur, dan kembali terima kasih kepada Metro TV. Terima kasih Ibu Kofifa Indar Parawansa, sama-sama. Kini kita ikuti kategori selanjutnya, Ega. Ya, betul Widya, decision maker adalah tugas utama seorang pemimpin. Mengelola operasional hingga sumber daya pada sebuah perusahaan sudah menjadi makanan sehari-hari. Pada kesempatan ini, People of the Year 2022 akan memberikan sebuah apresiasi pada pemimpin perusahaan publik yang berhasil menjalankan tata kelola bisnis perusahaannya dalam upayanya menjadi market leader tanpa meninggalkan tanggung jawab perusahaannya untuk misi sosial di masyarakat. Inilah Metro TV People of the Year 2022 kategori CEO of the Year. Ya, tapi sebelum itu Widya, kita ingin mendengar sedikit penuturan mengenai CEO of the Year oleh salah seorang juri Metro TV People of the Year 2022. Beliau ini seorang praktisi bisnis yang sangat berpengalaman dan memiliki kapabilitas yang luar biasa. Telah bergabung bersama kami pada malam hari ini melalui daring Bapak Tony Wenas. Selamat malam Pak Tony. Selamat malam Metro TV. Selamat malam, salam sehat selalu. Silakan Pak yang ingin disampaikan. Sehat. Ya, pertama-tama saya mohon maaf karena nggak bisa hadir secara fisik, secara offline, namun bisa hadir secara online.
pada kesempatan penghargaan People of the Year ini yang dalam acara yang sangat spesial dari Metro TV. Dan juga saya ingin menyampaikan beberapa pandangan selaku salah satu Dewan Juri People of the Year, khususnya mengenai kategori CEO of the Year. Ada sekitar 45 perusahaan yang berhasil lolos kualifikasi, dan setelah melihat dari semua data dan fakta yang ada, dari 45 perusahaan itu kemudian dikelompokkan menjadi 3 klaster sehingga akhirnya menjadi 24, dan melalui upaya seleksi dan kinerja perusahaan baik dari segi profitabilitas maupun dampaknya bagi masyarakat dan lingkungan, kami tim juri dari Metro TV People of the Year ini akhirnya memilih 3 perusahaan terbaik dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang kualitatif dan juga kuantitatif dengan memperhatikan banyak aspek, antara lain adalah inovasi atau ide yang dilakukan oleh perusahaan dan tentu saja oleh pemimpinnya sehingga dapat menjadi market leader dalam periode 2021-2022, dan juga tidak kalah pentingnya adalah dampak positif yang diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada konsumen, dan juga banyak aspek-aspek lainnya yang kita nilai bersama-sama dengan dewan juri lainnya. Dan selama proses tersebut memang membutuhkan ekstra kerja dari kami tim dewan juri, dan yang paling sulit adalah untuk memilih yang paling baik dari yang terbaik. Nah, inilah kesulitan kita memang untuk memilih siapa yang lebih baik di antara yang baik-baik semuanya itu. Dan ini adalah satu hal yang akhirnya semua dewan juri sepakat untuk kemudian memilih atau memutuskan. Dan tentu saja saya bangga dengan para peraih penghargaan dan semoga terus dapat mengembangkan usahanya bukan hanya dari segi profitabilitas tapi dampaknya juga bagi masyarakat dan lingkungan. Dan untuk itu terima kasih juga telah memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Demikian. Baik, terima kasih Pak Tony Wenas. Ada dampak dan pengaruh positif untuk bangkit bergerak bersama. Bangkit bergerak bersama. Dan hadirin dan pemirsa, langsung saja kita sambut bersama pembaca penghargaan kategori CEO of the Year, Aris Suditomo dan Afiani Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Kita harus tes dulu semangatnya. Boleh kita beri aplaus untuk hadirin semua yang ada di sini. Terima kasih. Para hadirin dan pemirsa yang ada di rumah, menjadi seorang pemimpin perusahaan, khususnya perusahaan publik, bukanlah hal yang mudah. Ia harus berhasil mengelola perusahaannya dalam upaya menjadi market leader dan tanpa meninggalkan tanggung jawab perusahaan untuk misi sosial di masyarakat. Dan Metro TV People of the Year memberikan penghargaan kepada para pemimpin perusahaan dalam kategori CEO of the Year yang terbagi dalam 2 subkategori, yaitu CEO of the Year for Energy and Sustainability dan CEO of the Year for Miscellaneous Industry. Energi yang berkelanjutan dalam sebuah perusahaan yang memberikan dampak baik untuk para konsumen menjadi salah satu indikator penilaian dari para dewan juri untuk menentukan siapa CEO yang layak mendapatkan penghargaan kategori CEO of the Year for Energy and Sustainability. Hadirin sekalian, inilah peraih penghargaan CEO of the Year for Energy and Sustainability. Arsyad Rashid, CEO PT Indika Energi Tbk, berhasil membawa PT Indika Energi Tbk dalam berinvestasi dan terjun ke dalam industri kendaraan listrik atau EV roda 2 melalui anak usahanya yang bernama PT Electra Motor Group. Indika meluncurkan produk anyarnya pada perhelatan Gaikindo Indonesia International Auto Show pada bulan Agustus 2022 lalu. Di bawah kepemimpinannya dengan misi menuju industri berbasis baterai, PT Indika Energi Tbk menjalin kerjasama dengan PT Industri Baterai Indonesia, Hohai Precision Industry Co., dan Gogoro Incorporation yang nilainya mencapai 114 triliun rupiah. Dengan kerjasama ini diharapkan akan memberikan multiplier efek kepada UMKM dan perusahaan lokal di Indonesia.
Kami ucapkan selamat kepada peraih penghargaan Bapak Arsyad Rashid dan kami persilahkan Bapak Arsyad selaku CEO PT Indika Energi Tbk untuk naik ke atas panggung dan menerima penghargaan CEO of the Year for Energy and Sustainability. Selamat Pak. Suatu kehormatan dan gembiraan bagi kami. Dan ini adalah, saya berikan ini bukan buat saya, tapi untuk Indika Energy. Karena apa yang kami raih itu adalah upaya gotong royong bersama teamwork di dalam perusahaan yang insya Allah kita ini sedang berubah, yang katakan menjadi suatu proses transisi energi yang juga ikut bagian daripada bagaimana Indonesia juga memajukan transisi energi untuk menuju sustainability dan juga menuju Indonesia net zero emission 2060. Dan untuk itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada Metro TV, kepada juga khususnya Pak Dewan Juri yang sudah memberikan kehormatan bagi saya. Dan ini adalah bukan buat saya tapi buat kami, buat Indika Energy. Terima kasih Metro TV, terima kasih semuanya. Selamat Pak Arsyad. Baik, berikutnya kita masuk ke kategori lainnya. Ya, Afi, ya. Sebuah inovasi dalam suatu perusahaan juga harus diperhatikan demi terus untuk memajukan para pekerja serta berdampak baik terhadap masyarakat. Dan hadirin Dewan Juri menentukan mekanisme penilaian kualitatif dengan beberapa indikator, yaitu inovasi, dampak dan pengaruh, serta konsistennya seorang pemimpin perusahaan. Dan indikator tersebut untuk menentukan siapa CEO yang terpilih untuk mendapatkan penghargaan kategori CEO of the Year for Miscellaneous Industry. Hadirin, inilah peraih penghargaan CEO of the Year for Miscellaneous Industry. CEO of the Year for Miscellaneous Industry, Joni Bunarto Condro, CEO Astra International Tbk. Di bawah kepemimpinannya, PT Astra International dapat mempertahankan kinerja perusahaan di tengah lesunya pasar dan penurunan daya beli masyarakat akibat pandemi COVID-19. Joni melakukan berbagai inovasi untuk membawa Astra kembali bangkit dari pandemi, mulai dari pemanfaatan teknologi digital, membuat produk baru, hingga menjajaki kolaborasi dengan menyesuaikan pelanggan. Astra juga terus menaikkan tingkat kandungan lokal dalam negeri. Saat ini tingkat komponen dalam negeri atau kandungan lokal mobil dan sepeda motor yang diproduksi sudah di atas 80%. Ya, kami ucapkan selamat kepada Bapak Joni Bunarto Condro selaku CEO Astra International Tbk yang telah mendapatkan penghargaan CEO of the Year for Miscellaneous Industry. Dikarenakan beliau berhalangan hadir pada malam hari ini, ada pesan yang ingin disampaikan oleh Bapak Joni melalui sebuah video. Kita simak bersama. Selamat malam. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-22 untuk Metro TV. Semoga semakin sukses dan maju dalam memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih atas penghargaan CEO of the Year for Miscellaneous Industry yang diberikan oleh Metro TV kepada saya. Tentunya apresiasi ini adalah untuk insan Astra di seluruh Indonesia yang tanpa lelah terus berkarya untuk memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Semoga apresiasi ini dapat menambah semangat kami semua, seluruh insan Astra untuk mewujudkan cita-cita Astra, sejahtera bersama bangsa. Terima kasih. Dan kami persilahkan kepada Bapak Boy Kelana Subroto sebagai perwakilan Astra International Tbk untuk naik ke atas panggung dan mewakili menerima penghargaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili Bapak Joni Bunarto Condro, Presiden Direktur Astra, kami terima apresiasi ini. Terima kasih tentunya untuk semua Dewan Juri dan tentunya untuk Metro TV. Terima kasih. Terima kasih Pak Boy. Ya, kami ucapkan selamat kepada penerima penghargaan. Selamat malam. Selamat malam.
dipersembahkan oleh Masih bersama kami di malam penganugerahan Metro TV People of the Year 2022. Pemirsa dan hadirin, inovasi, kreativitas, dampak serta konsistensi menjadi kriteria utama bagi figur yang akan menerima penghargaan pada kategori selanjutnya. Ya, saat ini kita sudah masuk ke dalam kategori Innovators of the Year. Sebelum kita panggil pembaca penghargaan, pada saat ini kita sudah terhubung melalui daring dengan salah satu Dewan Juri Metro TV People of the Year 2022, Mas Yoris Sebastian, selaku co-founder Inspigo yang malam hari ini berhalangan hadir. Iya, kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam Mas Yoris. Selamat malam. Selamat malam, bisa mendengar suara kami dengan jelas ya. Mas Yoris, kami persilahkan untuk menyampaikan perihal terkait kategori Innovator of the Year kali ini. Ya, Innovators of the Year, saya senang sekali ini merupakan penghargaan untuk para innovator yang disaring dari 122 inovasi yang diambil dari berbagai perguruan tinggi, swasta, dan tentunya pemerintah. Metode seleksi mempertimbangkan kepemilikan hak cipta atau hak paten, dan tentunya asas kebermanfaatan. Perhatian Dewan Juri justru tidak hanya terhadap asas manfaatnya, tapi juga dampak sosial lainnya yang terdampak berkat dari kreativitas ini. Karena kita harus ingat, kreativitas bisa bermata dua. Yang pasti, saya sangat berharap penghargaan ini terus dilakukan, terus dikembangkan, karena bangsa yang maju adalah bangsa yang banyak inovasi. Baik, terima kasih Mas Yoris Sebastian. Ya, dan hadirin dan pemirsa, langsung saja kita sambut bersama pembaca penghargaan kategori Innovators of the Year for Food and Agriculture Technology, Abdul Kohar dan Gadis Bianca. Selamat malam. Kita dapat bagian untuk membacakan penghargaan yang sangat strategis buat masa depan bangsa ini. Bangga sekali ya Mas ya. Ya, dibutuhkan dedikasi yang tinggi demi menciptakan produk inovasi yang memiliki prospek untuk memberikan kemanfaatan besar bagi masyarakat. Kami menyeleksi inovasi yang memiliki relevansi dengan situasi kekinian. Hasil inovasinya telah diverifikasi oleh lembaga yang kredibel seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional ataupun Business Innovation Center. Melalui penemuan ini, industri pembibitan pakan serta budidaya ayam lokal berkembang dengan begitu pesat. Tak hanya untuk pemenuhan kebutuhan pangan secara kuantitas, tapi juga peningkatan kualitas menuju masyarakat lebih sehat. Hadirin, inilah peraih penghargaan Innovator of the Year for Food and Agriculture Technology. Innovator of the Year for Food and Agricultural Technology 2022, Profesor Dr. Insinyur Cece Sumantri MAGR SC, Guru Besar Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan Fakultas Peternakan IPB. Profesor Cece Sumantri bersama tim peneliti dari Fakultas Peternakan serta Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedia IPB University mengembangkan ayam lokal pedaging unggul IPB D1. Ayam IPB D1 diklaim tahan penyakit, tumbuh cepat, dan memiliki daging berantioksidan tinggi sebagai pangan fungsional. Berkat inovasinya yang brilian di bidang pangan, Profesor Cece Sumantri bersama timnya menghasilkan rumpun baru ayam lokal pedaging yang memiliki kemampuan tumbuh cepat dengan kualitas daging yang baik dan tahan terhadap penyakit Newcastle disease dan Salmonella. Melalui penemuan ini pula, industri pembibitan, pakan, serta budidaya ayam lokal berkembang dengan baik. Dengan begitu, tidak hanya pemenuhan kebutuhan pangan secara kuantitas akan terpenuhi, namun juga peningkatan kualitas menuju masyarakat yang lebih sehat. Kami ucapkan selamat kepada peraih penghargaan. Kami persilakan Profesor Cece Sumantri untuk naik ke atas panggung dan menerima penghargaan Innovator of the Year for Food and Agriculture Technology. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Metro TV dan juga kepada para Dewan Juri. Ini adalah penghargaan bukan buat saya sendiri, tapi untuk seluruh tim
dari Fakultas Peternakan IPB yang sudah bekerja keras dan fokus sejak tahun 2010. Alhamdulillah ini menjadi penghargaan selain untuk IPB juga untuk para teknis aplikasi, untuk para peneliti, akademisi. Ini saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekali lagi untuk Prof. Cece. Nah, yang kedua ini penghargaan di bidang energi. Ya. Nah, berkontribusi secara langsung melahirkan sebuah inovasi demi kepentingan masyarakat dan memiliki dampak luas. Betul sekali Mas Kohar, menjadi angin segar di tengah kemelut meningkatnya penggunaan bahan bakar minyak. Terobosan baru berupa energi berkelanjutan bernama bensa atau bensin sawit sebagai bahan bakar alternatif. Berlandaskan pada upaya penelitian yang dilakukan demi kemaslahatan, Metro TV People of the Year 2022 memberikan apresiasi melalui kategori Innovator of the Year for Sustainable Energy. Dan inilah peraih penghargaan Innovator of the Year for Sustainable Energy. Putra-putri terbaik bangsa kembali berhasil membuat inovasi baru. Kali ini datang dari para peneliti di Pusat Rekayasa Katalisis Institut Teknologi Bandung bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPD PKS dan PT Pura Barutama. Para peneliti berhasil mengembangkan teknologi katalis dan membangun unit percontohan bensin biohidrokarbon dengan bahan dasar minyak kelapa sawit. Akibat tingginya kebutuhan bahan bakar fosil, akhirnya tercetus ide melahirkan terobosan baru berupa energi berkelanjutan bernama bensa atau bensin sawit sebagai bahan bakar alternatif. Bensin sawit memiliki kadar RON atau angka oktan 110. Bensin sawit telah berhasil diuji cobakan kendaraan sepeda motor KTM 390cc Adventure dengan menempuh jarak 2000 km dari Bogor hingga Medan. Selama perjalanan, tim peneliti membawa 20 liter bensin sawit yang dicampur dengan 20% Pertamax, Pertamax Turbo, dan Pertalite. Berdasarkan uji coba tersebut, terbukti perjalanan Bogor ke Medan berjalan lancar dan rasio penggunaan bensin sawit 1 liter mampu menempuh jarak sejauh 33 km. Luar biasa sekali ya Mas Kohar inovasinya. Kami ucapkan selamat kepada para peraih penghargaan. Kami persilakan perwakilan dari Pusat Rekayasa Katalis Institut Teknologi Bandung, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, dan PT Pura Barutama untuk naik ke atas panggung dan menerima penghargaan Innovator of the Year for Sustainable Energy. Ya. Kami persilakan pula pada perwakilan peraih penghargaan untuk memberikan pidato singkat. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami tidak menyangka bisa berdiri di tempat ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Metro TV dan seluruh tim juri sehingga memberikan kesempatan kepada kami untuk memperkenalkan hasil penelitian kami yaitu bensin atau biogasolin yang dibuat dari minyak sawit dan kami sebut dengan nama bensin sawit. Ini adalah hasil penelitian dari kelompok rekayasa katalisis ITB dan penelitian ini bisa berlangsung karena dukungan dari banyak pihak. Di antaranya adalah pendanaan dari BPD PKS yang begitu besar dan juga sangat mendukung pekerjaan kami yang sebenarnya adalah pekerjaan yang sulit untuk dilakukan karena pekerjaan ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 82, namun kami sebutkan adalah mati di dalam jurang kematian penelitian berkat pendanaan dari BPDP Kelapa Sawit, BPDP Kelapa Sawit gitu ya, BPDPKS, kami bisa melanjutkan penelitian ini. Dan juga untuk peralatan kami yang cukup besar, kami rancang sendiri berkat bantuan perancangan ini dan direalisasikan dalam bentuk peralatan oleh PT Pura Engineering. Terima kasih kepada PT Pura Engineering yang sudah mendukung kami dan juga memberikan kesempatan kepada kami untuk penelitian selama hampir 2 tahun
bertempat di workshop Pura Engineering. Kemudian kami pun mengucapkan terima kasih kepada pimpinan ITB yang selalu mendukung kami untuk melakukan penelitian, sekalipun kami penelitian di masa sulit, yaitu di masa pandemi. Baik itu rektor dan para wakil rektor, dekan Fakultas Teknologi Industri dan juga para wakil dekan, kepada komunitas teknik kimia ITB, program studi yang selalu mendukung kami, teknik kimia, teknik bioenergi dan kemurgi, dan juga teknik pangan, dan juga kepada seluruh tim dari peneliti, teknisi, serta dosen peneliti dari Pusat Rekayasa Katalisis ITB, sehingga penelitian bisa sampai saat ini. Kami masih tetap melangsungkan penelitian ini karena kami masih merasa bahwa penelitian belum selesai, belum mendapatkan yang terbaik menurut kami. Mudah-mudahan penelitian selanjutnya masih tetap bisa kami laksanakan dan juga tetap mendapatkan dukungan dari seluruh pihak. Terima kasih sekali lagi kepada Metro TV dan juga selamat ulang tahun kepada Metro TV. Dipersembahkan oleh hadirin dan pemirsa, mari kita sambut pembaca penghargaan Metro TV People of the Year, kategori Innovator of the Year for Information Technology Development dan Innovator of the Year for Promoting Innovation in Healthcare, Teguh Dartanto dan Naila Husna. Selamat malam semuanya. Ini masih terasa ya semangatnya pada malam hari ini. Selamat malam hadirin yang hadir di studio dan juga pemirsa. Selamat malam Pak Teguh. Selamat malam. Kabar baik dan sehat selalu ya untuk kita semua. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan membacakan 2 kategori penghargaan. Untuk yang pertama silakan Pak Teguh. Selain inovasi yang aplikatif, tidak memiliki hubungan industrial dengan perusahaan manapun, menjadi nilai mutlak dalam proses pemilihan nomine masing-masing kategori, termasuk Innovator of the Year for Information Technology Development. Ini merupakan satu dari ratusan inovasi yang berhasil terverifikasi dalam proses penjurian. Tak hanya sepak terjangnya di dunia pendidikan, tapi juga ribuan jam terbang di lapangan, beliau dedikasikan untuk upaya menciptakan produk pangan yang sehat. Tak hanya itu, di era kecanggihan teknologi, beliau juga berhasil menciptakan sistem klarifikasi ternak berbasis digital. Dan hadirin, melalui karya inilah seorang anak bangsa meraih penghargaan Innovator of the Year for Information Technology Development. Innovator of the Year for Information Technology Development, Profesor Dr. Asep Gunawan SPT MSc, Guru Besar Bidang Ilmu Pemuliaan dan Genetika Ternak Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan, Fakultas Peternakan IPB University. Dilandaskan pada kebutuhan masyarakat yang cenderung mencari produk pangan yang memberikan efek terhadap kesehatan atau disebut pangan sehat. Guru Besar Fakultas Peternakan IPB University, Profesor Asep Gunawan, melakukan penelitian selama 7 tahun untuk menemukan marker genomik pada domba yang dapat menghasilkan daging domba premium. Di saat yang bersamaan, beliau juga berhasil menciptakan sistem klasifikasi ternak berbasis digital. Kami ucapkan selamat kepada peraih penghargaan dan kami persilahkan kepada Profesor Dr. Asep Gunawan untuk naik ke atas panggung dan menerima penghargaan Innovator of the Year for Information Technology Development. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama saya haturkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Metro TV, juga kepada Dewan Juri yang telah
memperkenalkan ataupun mengintroduksikan inovasi kami begitu. Ini adalah suatu spirit bagi kami tentunya untuk bisa berkarya menjadi lebih baik lagi dan bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian kami juga ingin menghaturkan terima kasih kepada institusi kami yaitu IPB University, leader dari Pak jajarannya, Pak Rektor, kemudian juga para dosen, para peneliti, dan juga para kolega, mitra, juga peternak yang senantiasa bahu-membahu dan juga dari mulai hulu dan hilir mempercepat proses hilirisasi dari produk pangan sehat. Dalam hal ini adalah domba sehat atau kita kenal sebagai domba premium, yaitu domba yang memiliki keunggulan kandungan asam lemak tak jenuh tinggi, rendah kolesterol, kemudian odor flavor rendah, kemudian kaya mineral. Kami juga mengaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi selamat dan kita akan membacakan untuk menerima penghargaan berikutnya, Pak Teguh. Kesehatan dan kebersihan lingkungan adalah hal yang berjalan beriringan. Selain kewaspadaan terhadap pandemi COVID-19, demam berdarah juga menyumbang angka kematian tinggi di Indonesia. Dewan Juri menilai penelitiannya di bidang kesehatan membawa secerah harapan bagi hidup masyarakat Indonesia. Maka dari itu, People of the Year mengapresiasi kepada sosok peneliti sekaligus guru besar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan memberikan penghargaan dalam kategori Innovator of the Year for Promoting Innovation in Public Health. Hadirin, inilah peraih penghargaan Innovator of the Year for Promoting Innovation in Public Health. Innovator of the Year for Promoting Innovation in Healthcare, Profesor Dr. Adi Utarini MSc MPH PhD, peneliti dan guru besar kesehatan masyarakat di Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan UGM Yogyakarta. Berawal dari keprihatinan atas hasil penelitian WHO yang menempatkan Indonesia dengan kasus demam berdarah paling tinggi di Asia Tenggara pada tahun 1968 sampai tahun 2009. Profesor Adi Utari dan tim peneliti mulai menerapkan hasil penelitian terkait dengan penggunaan bakteri Wolbachia untuk mengendalikan nyamuk Aedes aegypti. Sejak tahun 2011, Profesor Adi Utarini dan tim peneliti berhasil menerapkan teknologi nyamuk demam berdarah dengan bakteri Wolbachia. Hasilnya, bakteri Wolbachia dapat melumpuhkan virus dengue, sehingga apabila ada nyamuk Aedes aegypti masuk ke dalam tubuh manusia, maka virus dengue akan resisten dan tidak akan menyebar ke dalam tubuh seseorang. Iya, kami ucapkan selamat kepada Profesor Dr. Adi Utarini yang telah mendapatkan penghargaan Innovator of the Year for Promoting Innovation in Public Health. Dikarenakan beliau berhalangan hadir pada kesempatan malam hari ini, maka penghargaan ini kami wakilkan. Sekali lagi boleh kita minta tepuk tangannya. Dan kami sudah terhubung dengan Profesor Dr. Adi Utarini melalui daring. Kami persilahkan kepada Ibu Adi Utarini untuk memberikan pidato singkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Syukur alhamdulillah. Terima kasih atas penghargaan ini kepada Metro TV. Dan pada kesempatan yang sangat baik ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Universitas Gadjah Mada yang membesarkan saya, dan juga kepada mitra penelitian kami, World Mosquito Program, dan Yayasan Tahia yang mendukung penelitian ini selama 11 tahun. Penghargaan ini saya dedikasikan untuk tim penelitian kami, World Mosquito Program Yogyakarta, yang sangat saya banggakan, dan juga terkhusus masyarakat Yogyakarta dan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan pada kami untuk menurunkan angka dengue atau demam berdarah. Semoga teknologi ini dapat diterapkan di wilayah yang lebih luas dan juga penghargaan ini dapat menyemangati akademisi dan peneliti
untuk berkarya menghasilkan inovasi yang lebih bermanfaat untuk kemajuan Indonesia. Terima kasih, selamat ulang tahun Metro TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi, pembacaan penghargaan kategori Socio Enterprise of the Year dan Person of the Year. Dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Malam Penganugerahan Metro TV People of the Year 2022. Hadirin pemirsa, Indonesia saat ini membutuhkan banyak pelaku baru di dalam bidang social entrepreneurship agar masalah kemiskinan, pendidikan, kesehatan, serta lapangan pekerjaan dapat diselesaikan dengan kewirausahaan. Dengan begitu, tercipta negara yang lebih sejahtera, makmur, adil, dan merata. Ya, betul sekali, Widya. Dengan adanya kategori Socio Enterprise ini memberikan penghargaan bagi perusahaan yang peduli terhadap lingkungan sosial dan memberikan manfaat untuk masyarakat. Nah, tapi sebelum kita memanggil pembaca penghargaan, kita sudah terhubung melalui daring dengan Profesor Dr. Eko Prasojo, Guru Besar Administrasi Negara Universitas Indonesia yang menjadi salah satu juri di Metro TV People of the Year 2022. Selamat malam, Prof. Eko, bisa mendengar suara kami dengan jelas? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang ada di rumah, mohon maaf tidak bisa hadir secara offline di studio. Untuk kategori Socio Enterprise of the Year, ini memang kategori baru dari People of the Year tahun 2022. Ini diberikan kepada perusahaan atau organisasi yang memiliki kegiatan sosial untuk meningkatkan pendapatan finansial, sekaligus mempertimbangkan aspek sosial bagi masyarakat kelas ekonomi yang lebih luas di seluruh Indonesia. Semakin banyak ya para socio enterprise ini yang kita nilai, tentu saja ini memiliki beberapa kriteria yang kita dalami ya melalui berbagai informasi di akun media sosial dan juga data-data kualitatif yang kita peroleh. Yang pertama adalah konsistensi para pelaku social entrepreneur ini dalam kegiatan-kegiatan ya. Sudah beberapa tahun ini sampai kira-kira bulan Juli tahun 2022. Kemudian merupakan produk anak bangsa yang memiliki dampak luas bagi masyarakat ya. Terkait dengan berbagai macam modal sosial dan juga produk yang dihasilkan di Indonesia. Dan ini tidak bergantung seperti yayasan pada mobilisasi sumbangan semacam yayasan amal, ya benar-benar dari aktivitas ekonomi, kemudian tentu saja tidak menimbulkan kontroversi ya di dalam masyarakat ya. Dan kita memilih dari berbagai informasi tersebut 3 nominasi ya. Setelah 3 nominasi itu didiskusikan oleh Dewan Juri yang pada malam ini akan diumumkan pemenangnya ya. Kita berharap dengan pemberian Socio Enterprise of the Year ini semakin banyak lagi masyarakat Indonesia yang bergerak untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat kelas ekonomi bawah dalam memperoleh pendapatan atau income yang lebih baik lagi. Demikian, terima kasih dan sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Socio Enterprise of the Year 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Eko untuk waktunya. Hadir dan pemirsa, langsung saja kita sambut pembaca penghargaan kategori Socio Enterprise of the Year, Indra Maulana dan Sarah Wei. Terima kasih Egan, terima kasih Widya. Selamat malam Bapak Ibu hadirin di studio dan dimanapun berada.
Ya betul sekali, Indra, Bapak dan Ibu sekalian, membangun sebuah perusahaan yang juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi merupakan tantangan. Tidak hanya berkutat dengan laba belaka, tapi bagaimana perusahaan tersebut dan timnya ikut mempertimbangkan aspek sosial bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah. Ya, tim juri menilai pemenang berhasil melahirkan produk anak bangsa yang berdampak luas bagi masyarakat. Dalam proses pencariannya, News Research Center MGN melakukan penelitian verifikasi administratif dan verifikasi faktual untuk menjaring data melalui berbagai sumber. Dari total 24 social enterprise terbaik Indonesia, terpilihlah 5 social enterprise terbaik yang memenuhi kriteria yang ada. Hingga akhirnya terpilihlah satu pemenang yang unggul dan layak menyandang Social Enterprise of the Year Metro TV 2022. Baiklah hadirin, kita sambut peraih penghargaan Socio Enterprise of the Year. Socio Enterprise of the Year, Jafara Indigenous Indonesia. Pelopor pemberdayaan para petani dengan membangun mata rantai produk lokal petani Indonesia menjadi komoditas bernilai ekonomis tinggi. Mengusung misi mengangkat keanekaragaman pangan Indonesia ke pasar yang lebih luas dan memobilisasi konsumsi berkelanjutan. Jafara bermitra dengan 52.000 petani, pengumpul, nelayan, dan perajin makanan dari Aceh hingga Papua. Komitmen, konsistensi, dan ketekunan Jafara Indigenous Indonesia dalam membina para mitranya berhasil mengangkat produk pangan lokal Indonesia ke pentas dunia. Kami ucapkan selamat kepada peraih penghargaan dan kami persilahkan kepada Jafara untuk dapat naik ke atas panggung dan menerima penghargaan Social Enterprise of the Year. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kami kekuatan perjalanan selama 14 tahun untuk memperkenalkan pangan warisan Indonesia yang terlupakan untuk ke pasar yang lebih luas karena kami menghadirkan solusi pangan yang lebih sehat. Penghargaan ini kami dedikasikan untuk petani, perimba, nelayan, pengrajin makanan yang sudah menghadirkan makanan di meja makan kita dan yang penuh dedikasi menjaga warisan subsidi Tuhan untuk Indonesia. Kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh jajaran manajemen dan keluarga di Jafara dan Sekolah Seniman Pangan yang melahirkan entrepreneur-entrepreneur dari Aceh sampai Papua. Dan kami berharap bahwa ini adalah kontribusi kecil kami untuk kedaulatan pangan Indonesia dan untuk perkembangan ekonomi. Terima kasih kami ucapkan kepada Metro TV dan Dewan Juri dan juga seluruh yang telah mendampingi kami di dalam perjalanan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat malam. Hadirin dan pemirsa, mari kita sambut pembaca penghargaan Metro TV People of the Year, kategori Person of the Year, Don Bosco Selamun dan Zakia Arfan. Selamat malam Zakia. Selamat malam Abang Don Bosco Selamun. Dan selamat malam penonton di studio dan yang di rumah. Betul sekali, senang sekali malam hari ini kami berdua akan membacakan satu kategori yang tidak kalah penting dengan kategori-kategori yang lain. Ini merupakan orang yang paling bisa dikatakan paling dan saya sangat gugup tahun ini. Kenapa Bang? Saya sangat gugup. Kenapa Bang? Jarang-jarang loh ini Bang. Saya sangat mengaguminya. Oh gitu. Kenapa Bang? Apa yang bikin kamu Bang? Saya rasa tokoh ini sangat disayang oleh orang serepublik. Jadi penasaran nih siapa? Ya. Iya. Apalagi Bang kelebihannya Bang? Iya, beliau ini seorang penyelenggara negara. Sepak terjangnya luar biasa.
tokoh ini diam. Tetapi dalam diam, dia membangun ribuan jembatan. Jalan tol mungkin sudah di atas 1000 kilometer. Luar biasa. Membangun bendungan dan waduk-waduk raksasa. Sangat penting untuk kepentingan masyarakat ya Bang Betul. ya? Apa yang dia buat hari ini bukan hanya untuk hari ini dan bukan hanya untuk besok. Tetapi 50 tahun dan mungkin lebih dari 100 tahun yang akan datang. Semua itu akan diwariskan kepada generasi anak-anak bangsa Kepada kita. anak dan cucu kita, bahkan hingga 100 tahun mendatang begitu Betul ya. saja. Luar biasa sekali. Memang di balik kredibilitas, kinerja dan juga pencapaiannya, ini selalu ada sisi unik yang ditampilkan hingga mewarnai pemberitaan di media mainstream maupun juga di media sosial. Kalau kita ingat Bang Don dan juga pemirsa di G20 kemarin, ini salah satu yang menjadi pemberitaan juga begitu Betul. ya. Ramai, viral di media sosial, viral. Kemudian juga di media mainstream ini juga sempat viral. Nah, inilah Ya, selaras tokoh juga ini ya. kelihatannya agak diam-diam tapi usil juga kadang-kadang. Begitu ya. Nah, ngeband lagi. Nih petunjuknya adalah pakai topinya dibalik gitu ya Bang ya. kemarin Betul, ya. pakai topi dibalik. Dan ketika dia ngeband, seperti tidak ada pekerjaan lain kecuali ngeband. Oh, begitu. Ketika dia di lapangan, seperti tidak pernah ngeband, hanya kerja saja. Oh, gitu. Kerja, kerja, kerja. Betul. Oke. Itu mirip-mirip kata Pak Jokowi ya. Baik, dan memang selaras juga dengan jargon hari ulang tahun Metro TV, tindakan dan aktivitasnya selalu mengajak untuk bangkit, bergerak bersama, memberikan keteladanan khususnya bagi generasi muda. People of the Year mengapresiasi dengan memberikan penghargaan dalam kategori Person of the Year. Dan Bapak Ibu hadirin yang ada di studio maupun juga pemirsa di rumah, kita sambut bersama. Inilah Menteri kesayangan kita semua, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Basuki Hadi Mulyono. Tepuk tangan yang meriah. Yang meraih penghargaan Person of the Year. Basuki Hadi Mulyono merupakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dinilai sebagai Menteri di Kabinet Indonesia Maju yang telah berhasil menunjukkan prestasi dalam membangun infrastruktur di negeri ini yang membuatnya dijuluki Dendelsnya Indonesia Baru. Sejak menjadi menteri pada tahun 2014, Basuki Hadi Mulyono telah merintis proyek-proyek besar yang fenomenal, di antaranya Bendungan Bener Purworejo, Jawa Tengah yang digadang akan menjadi bendungan tertinggi di Indonesia dan pembangunan jalan tol Gede Bage, Tasikmalaya, Cilacap yang menjadi jalan tol terpanjang. Di samping itu, menteri yang terkenal nyentrik dan penyuka fotografi ini menorehkan prestasi inovasi kerekayasaan bidang sumber daya air seperti pembangunan 860.015 hektar jaringan irigasi baru dan merehabilitasi lebih dari 1 juta hektar jaringan irigasi lama serta 61 bendungan baru yang dibangun hingga akhir 2024. Menteri Basuki juga melakukan inovasi dalam bidang konektivitas dengan membangun ribuan kilometer jalan tol baru, jembatan gantung hingga penyelesaian jembatan bentang panjang dengan teknologi Corrugated Mortar Busa Pesjatan atau CMP. Demikian pula dalam bidang perumahan dan permukiman, Kementerian PUPERA yang dipimpinnya berhasil merenovasi dan membangun 33 venue di DKI Jakarta, Sumatera Selatan, dan Jawa Barat, serta membangun 44.893 unit rusun di seluruh Indonesia dan puluhan ribu unit permukiman lainnya. Berikan tepuk tangan yang meriah, kami ucapkan selamat kepada peraih penghargaan dan kami persilahkan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Basuki Hadi Mulyono untuk hadir ke atas panggung. Bang Don kami undang untuk memberikan penghargaan, maaf sebentar boleh Bang Don langsung yang memberikannya, silakan. Baik, Pak Basuki kami persilahkan untuk memberikan pidato singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau tadi dengar itu kayak dengerin editorial media Indonesia pada pagi-pagi. Pak Don Bosco, ini adalah kesayangan saya juga. Oke. Terima kasih pada Metro TV yang telah
memberikan apresiasi dan penghargaan pada kami, bukan saya, kami. Karena tadi videonya itu video Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jadi terima kasih, dengan kerendahan hati saya terima ini. Harapan saya mudah-mudahan Metro TV nggak salah memberikan ini pada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi, penampilan Novia Bahmed dan pembacaan penghargaan kategori Lifetime Achievement 2022. Dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Malam Penganugerahan Metro TV People of the Year 2022. Dan saat ini kita sudah memasuki kategori pamungkas dari Metro TV People of the Year 2022, yakni Lifetime Achievement. Kita akan mengenang bersama pemirsa dan juga hadirin kiprah serta semangat para tokoh dalam mendedikasikan diri demi kemajuan negeri ini. Sosok yang satu ini dijuluki Algojo bagi para koruptor. Ketegasan tanpa tedeng aling-aling membuat banyak koruptor gigit jari. Ia tak gentar menjatuhkan vonis seberat-beratnya pada mereka yang mengambil yang bukan haknya. Dan beliau ini juga peraih penghargaan Lifetime Achievement of the Year di tahun 2021. Mari kita buka kembali lembaran semangat seorang Hakim Agung, Artijo Alkostar. Oleh korupsi, apapun yang dapat kita perbuat, ya kita perbuat. Kejujuran tidak bisa diajarkan, tapi bisa dihidupkan. Karena itu sudah diinstal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang bersih. Bagaimana cara menghidupkannya? Bergaulah kamu dengan orang bijak, sehingga kejujuran akan tumbuh. Kita cinta negeri ini. Suatu saat republik ini akan bebas dari korupsi. Tapi harus bertahap. Rakyat Indonesia berhak untuk melihat masa depan yang lebih baik. Kita harus mencerahkan masa depan bangsa ini. Tidak ada toleransi bagi koruptor. Zero toleransi bagi koruptor. Bagi saya, lebih baik putih tulang daripada putih mata. Apalagi untuk membela keadilan. Itu adalah amanah. Hadirin dan pemirsa, mari kita sambut pembaca penghargaan Metro TV People of the Year 2022 kategori Lifetime Achievement, Bapak Muhammad Mirdal Akib. Sosoknya dikenal sebagai cendekiawan muslim berpengaruh di Indonesia maupun internasional. Sepanjang usianya, beliau mendedikasikan hidupnya dalam menyumbangkan pemikiran-pemikiran bagi dunia keislaman maupun akademisi. Berwawasan, berpengetahuan, dan berpikir luas mengantarkan dirinya menjadi pemikir Islam dan sejarawan besar. Sejarawan besar yang dimiliki oleh Republik ini. Kebesaran sebagai pemikir Islam dan pekerja demokrasi yang membuat dirinya menerima bintang kehormatan, tanda jasa,
dan penghargaan dari berbagai lembaga di dalam maupun di luar negeri. Pemerintah Jepang dan Inggris pun mengakui beliau sebagai pengawal demokrasi, serta bertumbuhnya ikatan akademik pemerintah Inggris memberikan gelar kehormatan tertinggi, yaitu Commander of the Order of the British Empire. Selain kerajaan Inggris, Kaisar Jepang juga tercatat pernah memberikan penghargaan kepada Azumardi Azra. Penghargaan ini adalah The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star, yang diberikan pada tahun 2017, dan penghargaan ini merupakan salah satu penghargaan tertinggi di Jepang yang diberikan kepada tokoh non-Jepang yang telah memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan pertukaran akademis dan saling pengertian antara Jepang dan Indonesia. Beliau gemar berdiskusi dengan siapa saja tanpa membedakan latar belakangnya, serta kecintaannya pada bangsa ini mendorongnya tidak putus-putus meniupkan spirit demokrasi dan kebangsaan masyarakat. Baginya demokrasi adalah hal yang harus diupayakan untuk terus bertumbuh dan harus ditegakkan oleh semua elemen masyarakat. Jika ini terjadi, demokrasi dan kebangsaan saling isi-mengisi dalam memancarkan kehidupan damai, dan dengan kerendahan hati dan penuh kebanggaan, kami anugerahkan Lifetime Achievement 2022 kepada Profesor Dr. Azumardi Azra, sang penjaga pilar demokrasi. Dikenal sebagai cendekiawan Muslim dengan integritas yang luar biasa, ajaran-ajaran beliau tentang demokrasi, humanisme sungguh menginspirasi berbagai lapisan generasi. Tidak hanya mengorbankan kepentingan akademik demi politik, sudah menjadi prinsip yang melekat selama pengabdiannya untuk negara. Berkat pemikiran-pemikirannya, Azumardi Azra mendapatkan banyak penghargaan, diantaranya adalah gelar kehormatan tertinggi dari kerajaan Inggris, yakni Commander of the Order of the British Empire. Ia berhak menyandang sebutan Sir atau gelar bangsawan. Gelar bangsawan ini diberikan oleh Ratu Elizabeth II kepada Azumardi Azra yang dinilai telah memberikan kontribusi luar biasa dan berdampak positif pada dunia internasional. Selain Inggris, Kaisar Jepang Akihito juga memberikan penghargaan Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star kepada Azumardi Azra. Beliau telah memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan pertukaran akademis dan saling pengertian antara Jepang dan Indonesia. Baginya, untuk menjadi seorang intelektual harus dimulai dari membaca dan menuangkan kembali dalam tulisan. Banyak yang sepakat, kehadiran sosok Azumardi Azra di tengah dunia intelektual dan peradaban, laksana oase di tengah gurun yang gersang. Berbagai pemikiran kritisnya tetap ia sampaikan dengan cara yang santun. Sebagai seorang cendekiawan Muslim, Azumardi Azra berhasil mengurai Islamofobia. Berkat tangan dingin dan buah pikirannya, Indonesia menjadi salah satu negara berpenduduk Muslim terbesar yang paling aman. Kami ucapkan selamat kepada Ibu Ipa Farihah selaku istri dari almarhum Profesor Dr. Azumardi Azra, dan dengan hormat kami mengundang untuk naik ke atas panggung dan menerima penghargaan Lifetime Achievement 2022 dari Metro TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hadirin semua di studio dan para pemirsa di rumah. Terima kasih banyak kepada Metro TV dan juga Dewan Juri yang telah memberikan apresiasi yang begitu besar kepada almarhum ayah Profesor Dr. Azumardi Azra. Penghargaan ini kami dedikasikan juga kepada UIN Jakarta yang telah menjadi wadah berkembangnya pemikiran ayah dan juga ormas-ormas Islam, ya, Muhammadiyah, NU, dan lembaga-lembaga lain yang
mendukung pertumbuhan pemikiran ayah sehingga bisa dikenal tidak hanya di nasional tapi juga secara internasional. Kami berharap penghargaan ini bisa menginspirasi kita semua agar bisa terus menjaga pemikiran keislaman yang damai dan juga menjaga nilai-nilai demokrasi sehingga cita-cita ayah untuk Indonesia yang maju itu bisa terwujud ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hatur nuhun Ibu Ipa. Terima kasih juga kepada CEO Media Group Bapak Muhammad Mirdal Akib. Dan tentunya kami ucapkan selamat sekali lagi kepada keluarga perwakilan dari almarhum Bapak Azumardi Azra. Semoga dedikasi dan semangatnya terus menjadi inspirasi bagi kita semua dan dapat terus diterapkan bagi generasi penerus bangsa Indonesia. Ya, pemirsa dan hadirin semua, demikianlah malam penganugerahan Metro TV People of the Year tahun 2022. Kami mengucapkan selamat kepada seluruh peraih penghargaan Metro TV People of the Year pada malam hari ini. Tentunya kita berharap semoga penghargaan dan apresiasi ini dapat menjadi teladan yang terus memberikan inspirasi bagi masyarakat untuk tidak letih berjuang dan juga berkontribusi berkarya demi membangun Indonesia menjadi lebih baik. Ya, dan inilah akhir dari malam penganugerahan Metro TV People of the Year 2022. Saya Kevin Egan. Saya Widya Saputra dan terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa dalam Metro TV People of the Year tahun depan.